Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Yap, kita akan lanjutin di bab kita itu kan suhu dan kalor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalor. Jadi apa sih itu kalor gitu ya? Yap, ya kalian pasti udah tahu sih. So, ini dia kalor dan perhitungan-perhitungannya gitu ya. Jadi nggak hanya teorinya aja, bagaimana cara mengukur kalor jika kita ingin memberikan panas ke suatu benda gitu ya. Nah, ini dia pokoknya. Kita udah masuk ke selanjutnya yaitu kalor ya guys ya. Jadi kalor itu apa sih? Kalor itu adalah derajat energi dari panas ya. Jadi energi panas, energinya panas. Oke. Nah, kalornya nanti ini kita bagi menjadi 3, ada kalor jenis, kapasitas kalor, kalor laten. Sebenarnya kalor sendiri itu yang Ki ya. Nanti lambangnya dia adalah Ki, satuannya Joule. Cuma di sini kita akan spesifik jika ada kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten, bagaimana perumusan si kalor tersebut kayak gitu ya. Untuk kalor jenis dulu, lambangnya adalah C kecil. Oke, C kecil, C standar gitu ya. Dimana pengertiannya adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa setiap 1 derajat. Oke, di sini aku nggak nyebut dia dalam masanya kilogram, berarti 1 derajatnya Kelvin gitu ya. Kalau misalkan di sini gram, biasanya di sini derajat Celcius ya. Bergantung aja sama soal nanti sebenarnya kalau kayak di sini ya. Nah, Ki itu sama dengan MC delta T atau biasanya aku ngapelin Ki macet ya, Ki MC delta T. Oke, yang keterangannya adalah Q-nya kalor seperti tadi aku bilang, M-nya massa, C-nya kalor jenis, kemudian delta T-nya perubahan suhu. Karena di sini delta T berarti nggak wajib Kelvin ya, boleh pakai Celsius, oke? Tapi harus 2 itu ya, nggak boleh campur sama Fahrenheit ya, karena akan beda. Oke, yuk kita ke contoh soal aja ya. Sebelum contoh soal ternyata kita lanjut ke kapasitas kalor ya. Maaf, nah kapasitas kalor dilambangin sama C tapi yang besar, oke? C kapital ya, dimana pengertiannya adalah kalor yang diperluin untuk naikkan suhu sebesar jumlah tertentu. Jadi di sini hanya naikin misalkan 1 kg atau 2 gram ya kayak gitu. Oke. Dimana Q adalah C kali delta T ya. Jadi enggak ada M-nya ya. Oke lah ya. Nah, kapasitas kalor sama perubahan suhu. Oke. Bukan berarti C itu sama dengan M kali C ya. Ya itulah pokoknya. Kemudian kalor laten atau biasanya kita sebut kalor uap, kalor lebur gitu ya. Kalor yang diperlukan untuk mengubah fasa. Jadi kalau yang tadi itu untuk mengubah suhu ya, kemudian di sini digunakan untuk mengubah fase, artinya merubah wujud. Contohnya dari air menuju es, maka ada kalor laten. Kemudian dari uap menjadi air, maka ada kalor latennya. Nah, di sini kalor laten nanti dibagi jadi 2, di mana rumusnya M kali L, tapi langsung aja untuk kalor laten penguapan, maka dia zat cair kan jadi gas gitu ya. Boleh yang lain juga sih. Zat cair jadi gas itu ya. Q sama dengan M masanya dikali L uap ya. Karena boleh kalian sebut Lg juga nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih suka jadi uap gitu ya. Nah, untuk pengembunan berarti ya M kali LS ya, karena padat jadi cair ya. Gitu. Oke. Ini boleh dibalik ya. Misalkan zat cair menjadi padat atau yang di sini gas menjadi zat cair gitu. Biasanya aku nyebutinnya ini malu dan ini males ya. Oke, males dan malu. Ini dia keterangannya. Boleh ke kanan kiri nanti ya. Nah, ini contoh soalnya. Bila kalor jenis es 0,5, maka untuk menaikkan 800 gram es dari min 12 menjadi 0 derajat, itu dibutuhkan kalor berapa banyak gitu ya. Oke. Nah, kita selesain aja. Yang diketahui adalah C-nya, kemudian masanya, kemudian delta T-nya 12. Aku bilang tadi ya, hati-hati satuannya di sini ya, karena ini udah kal gram C, ya ini gram, ini ya C gitu ya. Yang ditanya adalah Q-nya. So, kita jawab aja Q itu MC delta T. Masanya 800, 0,5 kali 2. 4800 kal alias ini ya yang D.
Oke, selesai gitu doang, gampang ya. Kita akan lanjut ke contoh soal 2 yang nggak sesimpel tadi. 100 gram air bersuhu 20 diubah menjadi sebongkah es. Besar kalori yang dilepaskan air tersebut adalah itu ya. Berapa kilokalori? So, kita jawab aja. Aku nggak akan ngasih diketahui ditanya, tapi aku kasih gambar. Karena di sini katanya air diubah menjadi es. Nah, berarti di sini ada air berubah suhu, kemudian dari 20 menjadi 0 derajat. Nah, di 0 derajat ini harus berubah lagi menjadi es ya. Oke, 0 derajat jadi es. Jadi gambarnya kayak gini. Turun dulu baru ke sana. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Karena di sini Q-nya adalah Q1, kita anggap ketika turun suhu itu Q1. Kemudian untuk mengubah air jadi es kita sebut Q2. Maka kalori total yang harus kita butuhin ya adalah Q1 plus Q2 gitu ya. Q1 plus Q2, Q1-nya apa? MC delta T. Q2-nya males gitu ya. Nah, kita masukin aja. 100, C airnya 1, delta T-nya adalah dari 20 menjadi 0 maka 20, M-nya 100, LS-nya 80. Nah, biasanya C air kadang-kadang nggak diketahui di soal ya. Jadi angka 1 ini kamu harus hafal, oke? Kita lanjutin, berarti hasilnya adalah 10.000 kalori alias 10 kilokal ya. Oke, jawabannya adalah C. Kita akan lanjut ke contoh soal 3 ya. Biaya untuk memanaskan 10 liter air dari 20 derajat Celcius menjadi 108 derajat Celcius jika setiap 1 kWh-nya itu harganya 1.500 ya. Ini harga PLN sekarang ya. Jadi 1 kWh itu 1.500 di tahun 2020 ini ya guys. Nah, kita hitung aja berarti. Kira-kira kalor yang dibutuhin berapa sih? Nah, kalor itu kan energi, tadi aku udah bilang. Jadi, energi itu nanti akan mewakili kilowatt hours-nya. Sehingga energi yang dibutuhin dulu ya, Q MC delta T. Masanya berapa? Nah, ini masih ada volume. Ingat, M itu sama dengan Rho kali V ya. Jadi, Rho air itu 1000, V-nya 10 liter, jadiin meter pangkat 3. Kemudian 4200 itu adalah C air, dikali pertambahan suhunya dari 20 jadi 100 maka 80 gitu ya. Nah, hasil adalah segini ya. 336 10 pangkat 4 Joule. Oke, kita harus ngubah Joule ini menjadi kilowatt hours karena ukuran dari daya atau energi listrik kita kWh ya. Nah, energi 1 kWh itu apa sih? Kilowatt berarti 1000 lah ya. Hours itu 3600. Alhasil itu 36 10 pangkat 5 Joule. Jadi 1 kWh itu sama dengan 3.600.000 Joule ya. Sehingga kalau mau nyari biayanya ya udah tinggal energi yang dibutuhin dibagi ini dikali 1 kWh itu berapa? 1.500 gitu ya. Alhasil ini ya hasilnya ya. So, harganya adalah kita coret 336 dibagi ini berarti bisa ya 6, dibagi 6 56. Oke, dibagi 2 lagi juga bisa ini, atau bagi ya 28 sama dibagi 6 ya. Ini bagi 2 tadi kan berarti ini masih 3 ini berarti 50 gitu ya. Berarti hasil adalah 1.400 rupiah. Jadi kalau kita mau naikin atau mau manasin air 10 liter ini butuh 1.400 rupiah ya. Itu kalau sehari misalkan ya, sehari 1 kali doang gitu. Oke, itu tadi ya untuk manasin air. Nah, habis ini masih ada lagi ya yang lainnya, so stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.